Shalom jemaat Tuhan, kembali kita akan bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari sebelum kita memuji Tuhan, kita akan bersatu hati dan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan pada kami, untuk berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami sungguh bersyukur, terlebih untuk penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan Tuhan, melalui media ini kami masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu dan memuji membesarkan nama Tuhan. Dan Tuhan, dimanapun kami ada saat ini, Tuhan memberkati kami. Dan biarlah dengan roh yang menyala-nyala, kami akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan memimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Juga Tuhan menyelesaikan pekerjaan-Mu di dalam kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Tuhan menguduskan seluruh tubuh, jiwa, roh kami. Dan biarlah tubuh kami, hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara, kita akan bersama-sama mengangkat pujian. Selain Kau tiada yang lain. Saudara, kita mendengar dunia ini tidak ada tempat yang aman, yang nyaman sekarang. Dan marilah kita mau berlindung pada Tuhan saja, berlindung pada naungan Dia saja. Karena di dalam Tuhan ada kepastian, ada jaminan, kenyamanan dalam hidup kita. Ku suka berada dekatmu, ya Bapa, tempat perlindungan yang teguh.
kuasamu, kemuliaan-Mu penuhiku. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya selain Kau, selain Kau tiada yang lain yang ada padaku di surga. Hanya Engkau yang kuingini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, Kaulah Allah bagianku. Selamanya Kau bagianku. Selamanya. Saudara, hanya Tuhanlah tempat perlindungan kita yang teguh. Dunia boleh menggelisahkan kita, dunia boleh rusuh, tetapi biarlah kita, hati kita selalu aman dan penuh dengan damai sejahtera di dalam tangan Tuhan. Kita akan kembali angkat pujian, walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman. Biarlah pujian ini menguatkan kita, kembali mengingatkan kita bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Kita tidak perlu takut, tidak perlu gentar, tidak perlu khawatir. Meskipun dunia saat ini sedang bergelora, kita angkat pujian ini dengan iman, dengan pengharapan. Kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan. Kita imani janjinya. Lalu ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan.
bahwa dalam janji Tuhan, Dia menjanjikan kemenangan, Dia menjanjikan pengharapan dan hari esok. Mari kita mau serahkan segala pergumulan kita dengan iman. Kita adalah orang-orang pemenang. Mari saudara, kita ambil janji Tuhan. Kita ambil kuasa yang telah Dia berikan pada kita. Kita anak-anaknya yang percaya telah diberinya kuasa untuk menaklukkan segala persoalan dunia ini. Dan saudara, mungkin beban itu adalah sakit penyakit, mungkin perekonomian. Mari saudara, letakkan semua di bawah kaki Tuhan. Dan yakinlah, engkau dan saya adalah pemenang. Kita akan tampil sebagai pemenang karena memiliki Tuhan yang luar biasa. Mari kita angkat kembali pujian ini. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Amin Tuhan, amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam tangan-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, oh Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Terima kasih. Kita akan bersatu hati dan berdoa untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih telah membuat kami tampil sebagai pemenang. Menang atas persoalan kami, menang atas sakit penyakit kami, menang atas pergumulan kami. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Pakai lidah bibir hamba-Mu sebagai penyambung lidah-Mu sendiri. Biarlah hamba Tuhan berkata-kata sesuai dengan perkataan yang telah Kau berikan kepadanya. Urapi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan urapi kami setiap telinga yang mendengar. Tuhan membuka telinga kami, membuka mata rohani kami, membuka hati kami dan pikiran kami. Juga Tuhan, bungkus kami dengan kuasa-Mu yang kudus. Dan biarlah iblis, oh Tuhan, tidak akan merebut berkat Tuhan, merebut firman-Mu dari kami ya Bapa. Tuhan tolong berikan kami hikmat untuk kami bisa menerima, bisa mengerti setiap ayat demi ayat, setiap perkataan yang kami dengar, sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi bisa menjadi kekuatan bagi kehidupan kami.
Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami menyediakan hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Dan kami sambut firman-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom, apa kabar jemaat Tuhan dan setiap orang yang saat ini sedang mengikuti acara ini. Doa dan harapan saya bahwa kita semua tetap dalam keadaan yang baik, tetap sehat. Kalaupun ada yang saat ini sedang terbaring sakit atau mengalami gangguan dengan kesehatan, namun masih bisa menyaksikan siaran ini, acara ini, ya menjadi doa dan harapan saya bahwa kita semua tetap diberi kekuatan. Bagi Anda yang saat ini sedang terganggu kesehatan, Tuhan jamah memulihkan dalam nama Yesus, sehingga cepat mengalami kesembuhan dan dapat beraktivitas, sekalipun mungkin masih beraktivitas secara terbatas, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk memuji Tuhan, untuk berkarya bagi Tuhan. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan firman Allah dari pembacaan firman Tuhan yang akan kita lihat nanti, dan minta agar supaya Roh Allah, Roh Kudus itu menuntun kita, membimbing kita terus, memberikan pencerahan, pengertian baru dalam hidup kita, dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan firman Allah, dan saya memberikan judul adalah berani untuk menjadi saksi Tuhan. Berani untuk terus memberitakan kabar baik Tuhan Yesus. Kepada siapa? Kepada dunia, kepada sebanyak-banyaknya orang di mana Tuhan percayakan kita untuk berjumpa dengan mereka. Maka baiklah saya dan saudara untuk terus menyampaikan kabar baik ini. Kenapa saudara? Ingat bahwa di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi Tuhan, menjadi saksinya Kristus Yesus bagi banyak orang. Saudara sekalian, tanggung jawab saya dan saudara sebagai murid Tuhan pada masa ini, sambil kita menanti pengharapan yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, yaitu untuk bersama dengan Tuhan, di mana Tuhan sudah naik ke surga dan Dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia untuk tinggal bersama dengan Yesus. Saudara sekalian, sambil kita terus menanti pengharapan itu menjadi bagian milik kita secara penuh, selama kita hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa lenggang kangkung atau kita hanya sibuk dengan urusan-urusan kita. Tapi kita harus selalu ingat tujuan semula di mana Allah memanggil saya dan saudara menjadi murid-Nya adalah untuk menikmati segala berkat daripada Tuhan. Dan juga jangan lupa, ada tanggung jawab yang Tuhan beri di dalam pundak kita untuk melaksanakan, meneruskan apa yang Tuhan sudah perbuat semasa Dia menjadi manusia. Ketika Dia naik ke surga, tanggung jawab untuk menceritakan, memberitakan kabar sukacita keselamatan bagi umat manusia diteruskan kepada kita orang percaya. Saudara sekalian, namun di dalam perjalanan hidup saya dan saudara sebagai murid Tuhan, sebagai anak Tuhan, satu waktu kita terus mengingat akan tanggung jawab itu. Ya, aku tahu bahwa aku harus menjadi saksi Tuhan. Tapi dalam perjalanan babak berikutnya kita mungkin mulai lupa dengan tanggung jawab yang ada. Ada sebagian lagi yang kenapa tidak menjalankan tanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Ada beberapa alasan, diantaranya mungkin karena takut ditolak, takut nanti mendapatkan intimidasi, takut mungkin akan mendapatkan perlawanan, baik itu perlawanan yang sifatnya kekerasan ataupun menyangkut harga diri kita. Kita ada banyak alasan yang kita simpan, kita pegang, sehingga kita tidak lagi menjalankan tanggung jawab menjadi saksi Tuhan. Saudara sekalian, kalau engkau dan saya saat ini sedang diliputi dengan kegentaran, ketakutan, karena takut dengan ancaman-ancaman yang ada di sekeliling kita, saudara sekalian, mari kita kembali mengingat firman Allah. Kalau Tuhan sudah
memenuhi para rasul dengan roh Allah. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, yang keempat, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Dan kita melihat di dalam pasal-pasal selanjutnya, pasal yang ketiga dan pasal yang keempat dan seterusnya, bagaimana ada perubahan yang sangat-sangat drastis di dalam kehidupan para murid. Yang saat ini kita akan lihat dua tokoh murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Saudara sekalian, dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, saya bacakan bagi kita ayat yang ke-13. Ayat yang ke-8 dulu. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Ayat 13, ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dan dalam ayatnya yang ke-17, saudara sekalian, kita melihat ayat yang ke-18 maksud saya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara sekalian, keberanian yang dimiliki, yang mendorong Petrus dan Yohanes untuk dapat bertindak seperti yang kita boleh baca mulai dalam pasal yang ketiga sampai pasal yang keempat ini, di mana dilatar belakangi Petrus dan Yohanes yang sudah mengalami kepenuhan Roh Allah, memenuhi hidup mereka, membawa perubahan di dalam hidup Petrus dan Yohanes. Kalau kita melihat bagaimana Petrus yang sebelum peristiwa Yesus disalibkan dan dia dikubur sampai Yesus bangkit dan naik ke sorga, saudara, bagaimana kehidupan Petrus menjadi seorang murid yang begitu berubah-ubah hidupnya. Keputusannya, saudara sekalian, pendiriannya yang tidak teguh, kadang begitu antusias dan begitu militan, dia akui hidupnya di hadapan Tuhan, tetapi dalam waktu yang singkat pun bisa berubah. Ya, kita melihat bagaimana peristiwa perjalanan salib Yesus. Petrus yang sebelumnya turut bersama dengan Yesus di Taman Getsemani untuk berdoa. Dan beberapa waktu sebelumnya Petrus menyatakan bahwa engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, aku tidak akan mungkin untuk meninggalkan engkau. Tetapi dalam beberapa waktu kemudian, hanya di depan seorang gadis pelayan yang ada di sekitar Yesus sedang diadili, Petrus berkata, aku tidak mengenal dia, aku tidak mengenal Yesus seperti yang kamu sangkakan. Saudara sekalian, kita melihat bagaimana kehidupan Petrus, sikap Petrus. Tapi hal yang sangat luar biasa terjadi, perubahan di dalam hidupnya setelah dia mengalami perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke sorga. Dan begitu dia menerima pencurahan Roh Allah, perubahan 180 derajat dalam kehidupan. Dan salah satu perubahannya adalah dia memiliki keberanian yang luar biasa, keberanian terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, kita lihat saudara, setelah Petrus dan Yohanes dalam pasal yang ketiga, dia berjumpa dengan seorang yang lumpuh. Dan ketika si lumpuh itu minta tolongnya tadi adalah minta sedekah. Tetapi Petrus berjawab bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang ada padaku adalah di dalam nama Yesus. Petrus menyembuhkan, Petrus menawarkan kesembuhan kepada si lumpuh itu. Dan si lumpuh itu pun menerima dan dia mengalami kesembuhan, pemulihan dari Allah. Apakah persoalannya berhenti sampai di situ? Ternyata tidak.
kesembuhan daripada si orang lumpuh itu membawa dampak, membawa Petrus dan Yohanes harus menghadap sidang. Di mana dia disidang di depan para imam-imam. Saudara sekalian, kita melihat di dalam ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 pasal yang ke-4. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Petrus diperhadapkan dalam situasi sulit, di mana karena dia menolong dan dia menyembuhkan si lumpuh itu, membuat Petrus dan Yohanes berada di dalam sidang orang-orang yang terpandang di Israel pada masa itu. Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes apakah mengalami kegentaran? Apakah keberanian mereka, sikap mereka berubah ketika mereka menghadapi sidang ini? Saudara sekalian, kita tidak melihat dalam pembacaan ini, kita tidak melihat ada kegentaran di dalam hati dan hidup Petrus dan Yohanes. Tapi hal sebaliknya, bagaimana mereka begitu lantang, mereka begitu berani untuk terus menyuarakan nama Yesus. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah hidup dan sedang menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bahwa Yesus yang adalah juru selamat umat manusia itu, itulah yang menjadi pusat pemberitaan Petrus. Dengan berani dia terus menyampaikan. Saudara sekalian, keberanian daripada Petrus dan Yohanes kita melihat terjadi setelah mereka berjumpa dengan Allah yang sudah bangkit, Yesus yang sudah bangkit, dan Roh Allah memenuhi mereka. Dan kita melihat keberanian di dalam pasal 4 ini saat menghadapi para imam-imam kepala. Siapa mereka? Saudara, mereka adalah orang-orang yang baru beberapa waktu lalu menghakimi Yesus. Yesus yang tidak bersalah, namun karena tuduhan dari orang-orang Yahudi saat itu, mulai pemimpin-pemimpin agama Yahudi, orang-orang Farisi, ahli Taurat, berkata kepada imam bahwa dia adalah orang yang bersalah, layak untuk dihukum mati. Dan imam-imam kepala yang menghakimi Yesus pada saat itu akhirnya menetapkan sebuah keputusan bahwa Yesus harus dihukum. Dan orang-orang inilah yang sedang berhadapan dengan Petrus dan Yohanes saat disidang. Saudara sekalian, bagaimana tindakan daripada Petrus dan Yohanes yang sudah mengalami perubahan? Mereka memiliki keberanian yang hebat. Saudara, saat disidang itu, apa yang dilakukan oleh Petrus saat mereka diajukan sebuah pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Apa yang Petrus dan Yohanes sudah lakukan dengan baru-baru saja menyembuhkan si orang lumpuh itu, yang membawa dampak besar di mana orang-orang banyak yang tadinya merupakan pengikut-pengikut para imam-imam Yahudi, saat ini mereka sedang memiliki perhatian yang begitu besar kepada Petrus dan Yohanes. Mungkin bagi para imam ini merupakan sebuah ancaman, karena pengikut-pengikut mereka sudah mulai beralih. Karena kita melihat dalam pasal yang ketiga dan ayat-ayat yang ke-26 dikatakan, dan bagi kamulah pertama-tama Allah membangkit, maksudnya dalam pasal yang keempat ayat yang keempat, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes, banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Saudara sekalian, para imam pemimpin agama Yahudi mendapati kenyataan bahwa makin banyak orang-orang Yahudi saat itu sudah percaya dan mulai beralih untuk mengikut kepada Petrus dan Yohanes yang sudah memperkenalkan, menceritakan tentang Yesus yang sudah bangkit. Saudara, sebabnya mereka bertanya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudara sekalian, kalau pada peristiwa sebelum Yesus mati, bagaimana Yesus mengadakan mujizat, dan
Ketika dalam pasal yang ketiga dan keempat, mereka melihat, mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes menggunakan nama Yesus untuk menyembuhkan, memulihkan setiap orang-orang yang mereka jumpai, dan salah satunya si lumpuh ini. Pertanyaan mereka sedang menggali siapa Yesus itu. Dan kesempatan itu digunakan oleh Petrus untuk apa? Menegur, untuk mengingatkan mereka. Mengingatkan bagaimana tindakan para pemimpin-pemimpin agama, imam-imam Yahudi saat itu. Apa yang telah mereka buat di beberapa waktu yang lalu. Mereka sudah salah. Salah untuk menghukum, salah untuk menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Karena Yesus sesungguhnya dia tidak bersalah. Saudara sekalian, kita melihat dalam ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, ya. Petrus yang penuh dengan Roh Kudus, dia berkata, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan beberapa waktu yang lalu, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh nama Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Saudara sekalian, saat berada di dalam pengadilan itu, di mana mereka mau menghakimi, mau untuk menghukum Petrus dan Yohanes, tapi faktanya justru terbalik. Pada kesempatan itu, Roh Allah menuntun Petrus dan Yohanes untuk menegur, untuk berbicara kepada mereka apa yang mereka sudah buat di beberapa waktu yang lalu, bahwa tindakan mereka kepada Yesus itu salah. Saudara sekalian, hal ini merupakan pintu anugerah bagi para imam, memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat, menyadari kesalahan yang ada. Tetapi saudara sekalian, apakah mereka menerima teguran dan pemberitahuan yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes? Kita tidak melihat dalam catatan yang terdapat di dalam Kisah Rasul 4 ini. Tetapi Petrus dan Yohanes, apakah mereka patah semangat? Kalau berita mereka yang mereka sampaikan tentang nama Yesus itu mungkin mengalami penolakan dari para pemimpin agama. Saudara, mereka tetap penuh semangat, antusias untuk terus menceritakan tentang Yesus. Hal itu terlihat di dalam ayat yang ke-12. Dikatakan kembali, menegaskan kembali bagaimana berita yang disampaikan oleh Petrus itu. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes menegaskan dan kembali mengabarkan kepada para pemimpin-pemimpin agama dan imam-imam, ahli-ahli Taurat. Secara usia mereka adalah orang-orang senior di dalam keagamaan Yahudi. Tetapi kesempatan ini dipakai oleh Petrus dan Yohanes untuk menegur mereka. Dan teguran itu mereka sampaikan, membawa terus, mengabarkan terus nama Yesus kepada mereka, bahwa keselamatan, sekali lagi, ini merupakan pintu anugerah bagi para pemimpin agama, orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Berkesempatan bagi mereka bahwa, hey, kalau kamu tidak menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, engkau akan mengalami kebinasaan. Petrus berkata, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara sekalian, berita inilah yang menjadi berita utama
yang terus kita saksikan di dalam Kisah Rasul sampai melahirkan gereja-gereja mula-mula. Saudara sekalian, keberanian ini luar biasa. Harusnya keberanian yang sama itu ada di dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita menyadari, kita baru memperingati peristiwa Pentakosta, di mana kita mengingat peristiwa itu sebagai momentum Allah mencurahkan rohnya kepada gereja Tuhan. Ketika Allah mencurahkan, memenuhi saya dan saudara, baiklah saat-saat ini kita terus penuh semangat dan bukti bahwa engkau dan saya dipenuhi oleh roh Allah. Tunjukkan bahwa kita terus berani untuk menyampaikan berita Injil. Apapun keadaan, apapun resikonya, saya dan saudara siap. Dan terus untuk menjalankan tanggung jawab itu. Beritakan kepada mereka. Beritakan kepada orang yang ada di sekeliling kita. Keberanian yang kedua yang kita lihat dari kehidupan Petrus dan Yohanes. Keberanian untuk menghadapi diri sendiri. Saudara, hal itu kita lihat dalam ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Saudara sekalian, mungkin Petrus dan Yohanes ada satu waktu mereka melihat dalam diri mereka. Apalagi kalau mereka melihat di waktu yang lalu. Latar belakang mereka hanya orang-orang nelayan. Itu pun nelayan yang ada di Galilea sana. Dan mereka hanya orang-orang biasa. Mereka bukan orang hebat. Mereka bukan orang yang dari kalangan bangsawan ataupun orang-orang yang merupakan petinggi-petinggi di dalam agama Yahudi. Mereka hanya orang biasa. Tetapi, dan juga mereka bukan orang terpelajar. Tapi yang hebat di sini adalah ketika mereka berjumpa dengan Yesus yang sudah bangkit. Mereka membuka hati untuk Tuhan. Untuk roh Allah bekerja di dalam hidup mereka, mengajar hidup mereka. Semakin membuka pemikiran mereka, wawasan mereka terhadap pribadi Yesus itu. Sampai mereka memiliki keberanian yang hebat. Sampai mereka memiliki percaya diri yang hebat di dalam mewartakan berita keselamatan itu. Dan hal ini terlihat dalam pandangan orang-orang Yahudi, para pemimpin agama saat di sidang melihat, mereka ini kan hanya orang biasa, tidak terpelajar pula. Namun kenapa mereka begitu hebat, mereka begitu lantang, dan mereka punya pengaruh yang begitu besar, membuat orang-orang banyak itu menjadi percaya. Dalam Al-Fasal 4 ayat yang keempat, orang-orang percaya itu menjadi 5.000 orang laki-laki. Betapa dahsyatnya pertambahan jumlah orang yang percaya kepada Yesus. Saudara sekalian, berani untuk menghadapi diri sendiri. Kadang penghalang bagi kita adalah dalam diri kita sendiri. Kita mungkin takut, kita mungkin tidak percaya diri untuk bicara tentang firman Allah. Karena mungkin kita berhadapan dengan mereka yang secara intelektual, mereka memiliki deretan gelar yang hebat. Secara pendidikan mungkin kita menghadapi orang-orang yang jauh di atas kita. Tetapi saudara, Petrus dan Yohanes, mereka menundukkan diri mereka, bersedia terus dipimpin roh Allah, sehingga mereka berani untuk bisa keluar dari penghalang dalam diri mereka. Mereka memiliki percaya diri yang hebat, sehingga mereka boleh nyatakan itu keluar. Dengan cara apa? Saat ada di sidang, orang-orang saat itu boleh melihat bahwa sekalipun mereka bukan orang terpelajar, sekalipun mereka bukan hanyalah orang biasa, tetapi mereka punya pengaruh yang hebat. Saudara sekalian, dalam bagian terakhir dalam ayat 13, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Saya suka dengan kalimat ini. Mereka mengenal Petrus dan Yohanes sebagai pengikut Yesus. Mereka mengenalnya dari mana? Perbuatan. Apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes, apa yang mereka sampaikan, sehingga itu menjadi sebuah surat yang terbuka, yang terbaca oleh mereka, bahwa Petrus dan Yohanes adalah murid Yesus. Saudara, bagi engkau dan saya sebagai anak Tuhan masa kini, melalui hidup saya dan saudara, apakah selalu mengalir kesaksian-kesaksian dalam hidup kita, praktek hidup kita? Adakah orang dapat membaca bahwa saya dan saudara adalah pengikut Yesus? Apakah orang dapat membaca hidup kita sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, sebagaimana yang mereka lihat, orang-orang di sini melihat terhadap hidup Petrus dan Yohanes. Saudara sekalian, yang ketiga, keberanian yang ketiga yang kita lihat, berani menghadapi ancaman.
dalam ayat yang ke-17 dan 18. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam, melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Yesus. Saudara sekalian, para pemimpin agama yang menyidang mereka tidak mendapati kesalahan yang pantas untuk menghukum Petrus dan Yohanes. Tapi mereka berusaha bagaimana mencegah supaya Petrus dan Yohanes berhenti untuk mengabarkan atau menceritakan nama Yesus kepada makin banyak orang. Sehingga mereka menggunakan kekuasaan mereka dengan cara mengancam. Saudara, hari-hari ini di banyak tempat kita melihat bagaimana orang-orang yang merasa berkuasa, mereka coba untuk menggunakan hal itu untuk mencegah, mengancam mulut para murid-murid Yesus agar tidak menyampaikan berita keselamatan itu. Saudara, kita belajar dari Petrus dan Yohanes. Kalau engkau dan saya menyadari bahwa kita dipimpin oleh Roh Allah, bahwa kita dipenuhi oleh Roh Allah, maka beranilah kita untuk menghadapi resiko. Kalaupun kita diancam, kalaupun sampai kita kehilangan nyawa. Karena Petrus berkata di sini, mengancam, melarang mereka supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama Yesus. Dan setelah itu keduanya disuruh masuk. Mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Saudara sekalian, ditegaskan lagi, diperkatakan terus, diulang-ulang. Tapi bagaimana sikap Petrus? Apa mereka langsung, oh iya, kami tidak akan lagi memperkatakan nama Yesus? Saudara, Petrus dan Yohanes berkata dalam ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Saudara sekalian, Petrus dan Yohanes lebih memilih untuk taat kepada Allah. Walaupun pilihan untuk taat kepada Allah ada resiko yang siap, yang mengancam mereka, tapi mereka konsisten untuk tetap memilih lebih taat kepada Tuhan. Artinya mereka lebih takut kepada Allah daripada takut kepada manusia. Dan yang berikutnya adalah bagaimana mereka berkata, pemahaman mereka sudah diubahkan oleh Roh Allah, sehingga mereka melihat kalau tidak menceritakan apa yang sudah mereka lihat, apa yang mereka lihat dari hidup Yesus sampai Yesus bangkit dan dia naik ke surga, mereka melihat, mereka adalah saksi. Ingat, Kisah Rasul 1 ayat 8, menjadi saksi. Menjadi saksi adalah orang yang melihat, mengalami, mendengar langsung suatu peristiwa. Di sini para murid Petrus dan Yohanes melihat, mengalami, dan terus melihat, memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan Yesus. Bagi mereka harus saksikan itu. Saudara, biarlah hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mau taat, lebih taat kepada Tuhan. Tantangan dalam kehidupan kita, mungkin jabatan menjadi pertaruhan, mungkin nyawa kita menjadi taruhan. Tapi kalau kita ingat dengan firman Tuhan, kalau memilih untuk kita taat kepada Tuhan, saudara yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melakukan pembelaan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan ingatlah bahwa engkau dan saya adalah saksi Tuhan. Jangan kita tutup mulut kita, jangan kita batasi diri kita untuk menyaksikan apa yang Tuhan Yesus sudah buat. Kalau engkau dan saya sudah mengalami bagaimana kasih daripada Tuhan dalam hidup saya dan saudara, jangan kita tutup mulut, jangan kita simpan itu untuk diri kita. Tapi mari, baiklah kita sampaikan, ceritakan kepada orang lain. Dengan demikian, kita sedang memerankan tanggung jawab Tuhan Yesus dalam hidup kita, menjadi saksi Dia. Saudara sekalian, minta terus agar Roh Allah memenuhi, memimpin kita hari ke hari, supaya saat kita menghadapi segala macam badai hidup kita, saat-saat ini kita sedang menghadapi kekacauan dan juga kesulitan di mana-mana. Tidak peduli di negara yang dikatakan negara yang begitu maju pun, kita melihat mereka pun tidak luput dari ancaman dan kekacauan. Saudara sekalian, apakah kita akan berhenti untuk mengabarkan berita keselamatan Tuhan? Jangan, tapi kita terus suarakan. Ada banyak cara yang kita bisa suarakan melalui hidup saya dan saudara.
Media-media sosial saat ini pun sudah tidak terbendung. Kita bisa gunakan itu untuk menjadi saksi Tuhan. Saat kita berrelasi, berkomunikasi di dalam dunia maya, saudara, mari kita terus bisa menjadi saksi Tuhan. Jangan kita hari ini kita memperkatakan firman Allah, ayat firman Tuhan kita sampaikan, tapi berikutnya status kita mungkin caci maki, saudara, tidak menjadi kesaksian. Tapi mari terus jaga konsistensi sebagaimana ketetapan hati. Tetapkanlah hati kita untuk terus menjadi saksi Tuhan, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Saat ini kita tidak bisa hindari, kita semua harus ada di dalam sana. Saudara sekalian, mari kita hadirkan hidup kita yang membawa kabar sukacita Tuhan, bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan manusia selain di dalam nama Yesus. Biarlah berita itu yang terus kita gemakan, kita suarakan, supaya semakin banyak orang mendengar berita keselamatan itu. Saudara sekalian, biarlah firman Allah ini meneguhkan dan memampukan kita untuk menjadi saksi Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah baca firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukan. Kami ada keberanian. Kalau kami menyadari bahwa kami telah dipenuhi oleh Roh Allah, biar kami boleh wujudkan itu dengan terus untuk menyampaikan, menyuarakan berita keselamatan itu ke sebanyak-banyaknya orang, siapapun yang Tuhan percayakan untuk kami jumpai, supaya kami dapat berani dan lantang menyampaikan kebenaran firman-Mu, bahwa Tuhan merindukan untuk menyelamatkan semua manusia. Tuhan tidak memilih, tidak membeda-bedakan, tapi Tuhan menghendaki menyelamatkan semua manusia di dunia ini. Terima kasih Tuhan, pakailah hidup kami agar kami bersedia menjadi saluran berkat Tuhan, untuk bersedia terus menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Dan kuasa Roh Allah itulah yang menjadi andalan di dalam hidup kami untuk menjadi saksi-saksinya Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam firman-Mu memampukan kami, menyegarkan kami semua hari ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur dan berdoa. Dan jemaat Tuhan, biarlah kita terus menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Biarlah berkat dari Allah memampukan kita menyertai saya dan saudara menjalani sepanjang minggu berjalan ini, dan juga persekutuan di dalam Roh Kudus terus menyertai kita melewati setiap keadaan yang begitu susah hari-hari ini. Biarlah Roh Kudus menghibur saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.